Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebagaimana waktu-waktu yang telah kita lalui, terlebih dahulu sebagai ucapan terima kasih kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah di channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini masih bisa eksis hadir di hadapan kalian semua, ya. Itu atas solawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Untuk itu semoga solawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Gusti Allah Ingkang Maha Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nembah nuwun, alhamdulillah, terima kasih, ya, atas segala apresiasinya, ya. Mungkin itu dengan mengambil peran, ya, turut serta membagikan kajian-kajian dalam link dakwah ini, anti skip, anti download, ya. Cuman kadang-kadang kalau iklannya panjang itu gimana, ya. Aku juga berpikir gimana kalau orang mau lihat kajian terus iklannya 1 jam lebih gitu, ya. Nggak tahulah itu, ya. Tapi intinya aku mengucapkan terima kasih untuk kalian semua, ya, dan terima kasih juga atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Perlu aku tegaskan lagi, kalau untuk yang iklan-iklan panjang itu ya sudah, nggak usah di skip, tapi nggak usah ditonton, dibiarin aja sampai habis, nanti dilanjutkan lihat kajiannya. Karena juga siapa mau nonton iklan panjangnya 1 jam lebih, dan sepertinya itu sengaja dipilihkan di channel-channel yang memang membicarakan diskusi-diskusi tentang agama, ya. Karena itu iklannya juga iklan agama. Ini biarin aja, panjang nggak usah di skip, dibiarin aja, nanti sudah selesai baru ditonton. Tinggal baca buku kok, tinggal apa kayak gitu. Oke, ini semoga tidak terganggu hasil videonya karena ini mendung gelap dan tadi sudah hujan, ini sudah reda. Jadi semoga noise-nya nggak ada. Kita lanjutkan dari seri-seri yang terdahulu. Sekarang seri yang ke-18. Ke-18. Ya. Ini sudah kita awali dari Raditopia, kemudian Tauhid Paulus sudah. Ini, ya. Sudah. Coba ketikkan Subandite Koso puasa, coba puasa, tentang puasa. Di ya terserah lah di mana. Kemarin ada yang perlu dijelaskan juga, ya, tentang apa puasa itu gimana gitu, ya. Jadi itu nanti bisa dilihat di video itu lengkap, itu ada puasa kelahiran, ada puasa apa, ada. Oh, lemot lagi bermasalah. Jadi intinya begini, untuk teman-teman yang menanyakan tentang puasa kelahiran dan puasa-puasa lainnya, itu sudah ada kok, ya, sudah aku bikin videonya setahun yang lalu, kalian tinggal ketik juga. Termasuk Lailatul Qadar juga sudah, ya. Jadi nah ini yang terlama, ini 2 tahun lalu, ini puasa dan otentisitas Al-Quran. Ini sebentar, ini agak lemot anunya. Nah ini yang atas, ya, yang atas, yang belum ada anunya, thumbnailnya. Udah, nah, itu bisa diketik di situ, ya, tentang puasa
Sebetulnya aku mau sedikit menjelaskan juga, tapi ya sudahlah, itu aja sudah cukup. Nanti lain waktu atau tahun depan ya insya Allah kita tetap bersua. Gusti Allah berikan rezeki yang barokah dan umur yang panjang sehingga ketemu di puasa tahun depan ya. Maka dari itu, karena aku tidak membahas puasa, yang mau tahu tentang puasa silakan ketik di yang aku sebutkan tadi. Nanti ada pilihannya itu ya. Puasa kelahiran, puasa Ramadan ya, ada di situ semua. Karena kemarin kan ada yang tanya puasa kelahiran itu. Tritunggal Rabi Topia sudah. Ya, itu mewakili perspektif Yahudi ya, tentunya bersandarkan kepada Moses atau Musa. Kemudian Paulus sudah. Ya, nah, sekarang ini goalnya ini Yesus. Ya, goalnya ini Yesus. Ya, maka subbabnya adalah kabar baik dari Yesus. Nanti ini gini tetap le ya. Ini gini. Kabar baik. Apa kabar baik dari Yesus itu? Kabar baik dari Yesus. Allah tunggal. Nih. Jadi percuma kalian nentang-nenteng Alkitab tiap hari kesana kemari tapi nggak tahu kabar baik dari Yesus itu apa. Ya, harus tahu kabar baik dari Yesus. Maka kabar baik dari Yesus itu nanti akan kita kaji tentang Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Ya, aku membahas ini itu juga berpijak kepada hadis Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Nabi kita, bahwa Nabi itu ada 124.000 gitu ya. Dan seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah. Ya. Mana Al-Qur'an deh? Al-Qur'an. Jadi seutama-utamanya yang disampaikan dalam agama itu ya la ilaha illallah itu dulu, akidah dulu, baru nanti syariah. Ya, sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu periode Mekah itu yang di stressing itu akidah, baru nanti periode Madinah itu berbicara hukum-hukum syariah. Karena bagaimana kita mau berbicara tentang hukum kalau akidahnya saja belum mapan ya, belum jelas gitu ya. Jadi begitu. Sekarang akan kita lanjutkan kajian kita dengan tajuk ya seperti yang telah aku tulis ya, kabar baik. Jadi orang mengenal Injil dengan istilah lain kabar baik. Artinya mengabarkan. Ya. Dan kabar dari mana? Kan harus jelas dulu. Kabar dari mana? Ya. Itulah yang aku bilang kemarin ya, bahwa nabi itu ya, rasul itu kan kadang-kadang orang memisahkan sih ya antara nabi dan rasul. Kalau aku tidak. Nabi itu ya rasul itu ya nabi. Jadi sosok itu bisa dipanggil nabi, bisa dipanggil rasul. Kadang-kadang orang memisahkan ya. Kalau nabi untuk dirinya sendiri, rasul untuk umatnya. Lah ngapain kok untuk dirinya sendiri kok. Tapi ya aku hormati kalau mempunyai cara pandang seperti itu. Kalau aku enggak. Sosok itu seperti Kanjeng Nabi itu ya bisa dipanggil nabi, bisa dipanggil rasul gitu aja. Rasul itu risalah. Berasal dari kata risalah. Risalah itu pesan. Jadi penyampai pesan Allah. Rasulullah. Messenger. Kabar itu pesan, kabar baik. Yesus menyampaikan kabar baik.
Tiap minggu ke gereja bawa Bible, Alkitab, berangkat gini. Ini apa kabar baik? Lalu ngerti nggak kabar baik dari Yesus itu apa? Gitu loh. Kan percuma tiap minggu pagi mandi, pakaian necis, rapi, rambut disisir, berangkat ke gereja, bawa Alkitab ini. Aku dulu juga begitu ya. Setiap Ahad aku kan ada jadwal kajian Ahad pagi itu. Ya. Aku ya bawa Alkitab ya sekitar jam 6 itu ya. Nanti sampai jam 8-an lah kajiannya Ahad pagi. Cuman aku masuknya ke masjid ngajar kristologi, teman-teman Kristen masuknya ke gereja. Sama-sama bawa Alkitab. Nah, Alkitab ini kan khususnya Perjanjian Baru kan disebut juga kabar baik. Kabar baik dari Yesus itu apa? Gitu loh. Sebetulnya aku tanpa membaca Perjanjian Baru pun aku sudah tahu. Kabar baiknya itu adalah tentang syahadah. Syahadah itu apa? Kesaksian bahwa dia menyampaikan Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Ya. Seperti yang pernah kita kaji, itu sudah selesai belum ya? Aku lupa. Di surat Ali Imran, surat yang ke-81 ya. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Ya, Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi bersama kamu. Itu kalau kita lihat di perikopnya Depak itu janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan sudah kita dekonstruksi kalau aku tidak begitu. Ini janji semua nabi, bukan janji nabi. Nabinya kan sudah berlalu, bagaimana akan memberikan janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad tuh gimana caranya akan mendukung orang sudah berlalu kok. Jadi ini janji semua nabi, janjinya seperti apa? Naik ke atas ke 79 itu. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tidak wajar. Akan tetapi dia, para nabi, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi artinya apa? Ini bahasa kita ya supaya gampang. Ingat, kamu nabi loh ya. Jangan memproklamirkan kamu jadi Allah, gitu loh. Jadi sudah diingatkan. Makanya tidak mungkin ada nabi itu memproklamirkan diri menjadi Allah. Tidak mungkin. Ya. Kalau kita melihat dari tafsiran Al-Quran itu dan dari hadis yang bahwa Nabi itu ada 124.000. Seutama-utama yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Jadi tidak mungkin. Artinya ini sebagai argumentasi, sebetulnya tanpa aku membuka perjanjian baru pun, maka aku akan hakul yakin tahu karena belajar, membaca ya. Kabar baik dari Yesus itu adalah Allah yang tunggal. Yang dalam Islam disebut tauhid. Nanti melahirkan syahadah, kesaksian tentang Allah yang tunggal. Bukan Tritunggal. Gitu loh ya. Ini supaya clear dulu. Aku kan biasa. Aku kasihkan dulu cara pandangnya, wawasannya sebelum kita masuk ke teks-teks suci. Ya. Jadi kita akan mendapatkan gambaran yang utuh. Behind screen-nya dulu aku sampaikan ya. Oke.
aku bacakan yang telah aku simpulkan dan beberapa informasi yang bisa eh, kalian jadikan perenungan nanti ya. Ini tentang pendapat para teolog ya, ditulis di seminar, di hasil sebuah seminar tanggalnya 28 April 2007. Udah berapa tahun itu? 2007 di Semarang ya. Begini. Saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti aku bilang kemarin kan, tidak ada di Alkitab itu Allah Anak, tidak ada. Itu bikin-bikinannya aja supaya Tritunggal bisa diterima ya. Yang benar ya Bapa itu Allah. Jadi kalau Yesus bilang Bapa itu yang dia maksud itu Allah. Cuman kan kita belum selesai. Kenapa Bapa kok nggak Bapa? Kenapa K-nya hilang? Ya, mungkin LA itu bisa menjelaskan. Jadi Yesus itu penuntun kita menuju seperti guiding gitulah, berjalan menuju Allah. Di mana? Di eranya. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa itu penuntun kita untuk kita menempuh jalan sehingga sampai kepada Allah. Tuh, guide gitulah. Ya. Oke. Yesus itu menegaskan monoteisme. Rumusan 100% Allah dan 100% manusia itu tidak tepat. Itu rumusan Kalkedon. Konsili Kalkedon bukan kitab suci. Kitab suci nggak ada. Kalau kamu nggak percaya tolong coba silakan carilah. Nanti kalau ada aku kasih tahu. Di Matius, Markus, Lukas ayat berapa surat Injil yang mana? Ataupun di Injil Apokripa sekalipun silahkan. Ada nggak rumusan 100% Allah 100% manusia? Karena itu kalau dogma ini diberikan kepada orang-orang yang berbackground eksak seperti aku ini ya dia jelas senyum saja. Kamu itu blow onmu kok nggak tanggung-tanggung. Karena istilah 100% itu sudah menutup yang lain. Kalau 100% Allah ya dia Allah, nggak ada lainnya lagi. 100% manusia ya dia manusia. Nggak bisa 100% Allah tuh masih disematkan lagi 100% manusia orang nemu. Kemarin ada yang coba membantah tentang apa itu gelombang dan apa itu. Ya dari mana belajar fisika seperti itu. Nggak ada itu. Rumusan Konsili Nikia itu 325 Masehi. Inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah Anak. Ingat, Allah Anak. Kalau Anak Allah itu Alkitab yang bilang. Kalau Allah Anak itu Konsili Nicea. Ya, kalau 100% Allah 100% manusia itu Kalkedon. Jadi berproses. Dimulai dari pertarungan antara Athanasius dan Arius kan di sana titik api mula-mulanya. Baru nanti ada peran dari siapa itu orang Romawi itu, ya lupa aku. Nanti kalau ingat tak kasih tahu. Dia punya peran, ya. Oke, aku lanjutkan. Yesus bukan Allah, tapi yang menuntun kita berjalan menuju Allah. Ya. Daripada bahasa dogma, ini saya lebih memilih bahasa Alkitab. Ya. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Paulus, seperti kita sudah bahas kemarin ya, tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Perjanjian Baru berbicara Yesus sebagai anak Allah dan tidak pernah sebagai Allah anak. Ya. Itulah beberapa kalimat-kalimat tegas dan berani yang telah dikemukakan oleh para teolog dan pakar Alkitab pada acara seminar dan diskusi interaktif keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Jadi perspektifnya Alkitab bukan dogma. Ya.
yang diselenggarakan oleh Yayasan Gema Kasih dan Majalah Rohani Lintas Denominasi Crescendo pada Sabtu 28 April 2007 pukul 10 sampai pukul 16. Berarti mantap kali ini. Ya. Ya. Di Alam Indah Resto Semarang dengan mengundang 4 orang narasumber yang ahli dalam teologi Alkitab, yaitu, ini aku harus sebutkan namanya ini kan karena ini data. Gerai itu ambilin anunya casnya habis. Casnya ini. Ya. Siapa-siapa ini? Pendeta Drie S. Broto Sudarmo MTH. Dosen Kristologi UKSW Solo 3. Ya, kemudian Profesor JB Bana Wiratma, dosen UKDW Jogja. Ya. Kemudian Romo Tom Yakub, guru besar emeritus tafsir kitab suci Sanata Dharma Jogja. Kemudian Hortensius F. Mandaru SSL, perwakilan dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Sebagai moderator pimpinan acara adalah Hanali dari Majalah Rohani Crescendo. Yang ngomong bukan orang di pinggir jalan. Yang ngomong ini orang-orang yang punya kapasitas dan otoritas dalam bidangnya masing-masing. Makanya ya, kalau aku ada komen-komen dari peor-peor yang enggak mutu itu, aku enggak mau komentari. Karena apa? Buang-buang waktu. Ya, percuma kita diskusi sama orang bodoh, kita tidak akan mendapatkan informasi yang itu memintarkan kita, tapi kita akan menjadi ikut-ikut bodoh nanti. Jadi biarin aja. Ya, biarin aja, nanti capek ya. Itu beberapa sudah minggat kan. Kalau datang lagi dengan nama lain juga aku enggak tahu ya. Tapi kan sudah rontok itu. Sejak awal ini kita bangun channel ini, berapa aja itu yang masuk ke sini dan selalu mengumbar dengan cara-cara yang apa ya? Cara-cara yang kanibalismenya itu, kanibalisme perbalnya itu yang aduh nggak kuat dengar itu. Ya, tapi biarin saja. Ya. Karena apa? Ya begitulah, levelnya menunjukkan bagaimana cara dia berbicara. Lain dengan ini tokoh semua ini yang aku bacakan tadi. Mengatakan bahwa seperti yang aku katakan tadi, intinya ya Alkitab itu menjelaskan tentang kabar baik. Yesus itu adalah mengabarkan Allah yang tunggal. Gitu loh. Ya. Acara ini dihadiri oleh 150 orang dari berbagai denominasi gereja, diperuntukkan kepada para aktivis gereja, pendeta, peminat teologi, mahasiswa teologi, dan dosen-dosen teologi. Diadakan untuk mengupas tuntas sosok Yesus Kristus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dogma. Ya. Mana yang benar? Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah anak? Atau keduanya atau apa? Lain loh ya, anak Allah, Allah anak itu lain. Itulah pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Crescendo seperti tertulis dalam Crescendo edisi 323 2007. Silakan cari kalau masih ada majalahnya ya. Dan pertanyaan kontroversial itu dijawab oleh para narasumber melalui makalah dan presentasi yang disampaikan di acara langka tersebut. Artinya momen-momen seperti itu jarang digelar. Karena apa? Dia menggugat kemapanan, padahal yang mapan itu belum tentu benar. Apa dia? Tritunggal. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Ini sangat panjang ya beritanya ya. Jadi ada Profesor Deris SB ya, ada lagi Romo Tom ini yang mantap, ini Romo Tom, tapi yang lainnya juga mantap-mantap itu ya. Sekarang aku akan jelaskan kepada kalian lagi ya, masih dalam behind screen ya. Jadi kita tidak dulu menukil ke Alkitab ya, insya Allah besok.
aku sampaikan dulu kerangka berpikirnya sebagai pijakan kita mengkaji bahwa kabar baik dari Yesus itu adalah Allah yang tunggal. Oke. Ini sudah aku sarikan ya. Biasanya aku nulis di Facebook biasanya, tapi sekarang aku jarang nulis di Facebook. Jadi lewat perjanjian baru dengan jelas cetowelo-welo kata orang Jawa ya. Kita tahu bila semasa hidupnya Yesus dari Nazaret tidak pernah sekalipun mengklaim dirinya sebagai Allah atau YHWH yang disembah bangsa Israel. Mboten nate Kang Mas, ndak pernah. Makanya kalau ada mungkin dia pemula ya tanya, apakah Allahnya orang Islam itu Allah Arab itu sama dengan Allahnya yang disembah bangsa Israel gitu. Kan sering tanya gitu. Yang membuat aku geli, mbok dia urusin dulu teologi dia itu, apakah yang dia sembah itu yang disembah bangsa Israel. Baru nanti keluar gitu loh. Kan gitu ya. Cuman kadang-kadang karena pemula itu biasanya begitu saking semangatnya gitu. Padahal kalau kita tanya balik dia sendiri ya bisa tolek kanan tolek kiri. Apa dia kira dalam kekristenan yang disembah itu dalam Tritunggal itu Allah yang disembah bangsa Israel? Jadi ya Yesus dari Nazaret itu tidak pernah sekalipun mengklaim dirinya sebagai Allah atau YHWH atau biasanya Yahweh yang disembah bangsa Israel. Boten nate Mas, enggak pernah. Ya. Seandainya sekarang masih hidup, seandainya Yesus sekarang masih hidup ya. Ini ironis sekali ya. Ya. Paling jauh Yesus hanya bisa memandang bahwa dirinya sendiri pada masa kehidupannya cukup sebagai anak. Makanya disebut anak Allah ya. Dan Petrus juga di Injil Matius mengatakan ketika ditanya, menurutmu siapa aku ini? Maka dijawab Petrus, anak Allah. Bukan Allah anak, anak Allah. Beda loh ya, anak Allah dan Allah anak. Beda pengantin malam dan malam pengantin itu beda gitu ya. Jadi kalau seandainya Yesus masih hidup, dia hanya bisa memandang sendiri dirinya itu hanya sebatas anak dalam hubungannya dengan Allah. Yang bukan dalam pengertian biologis seperti aku dan Grahito. Grahito itu anak, itu biologis. Kalau Yesus dan Allah itu tidak biologis. Dan tidak juga sehakikat seperti yang digagas dalam dogma Allah Tritunggal. Tidak. Ya, kalau itu kan jelas pagan. Itu sebagai rumusan teologis adonan dogma dari bapak-bapak gereja itu pagan. Karena apa? Sudah dijelaskan jangan adakan Allah lain. Lah ini ada yang lain ditambah dua, itu kan jelas pagan. Ya. Oke. Melainkan Yesus sebagai seorang manusia saja yang memiliki hubungan khusus istimewa dengan Allah yang sering dia panggil sebagai Bapa. Makanya bisa kita lihat doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Terus nanti jangan ngomong, oh berarti Allah tidak kudus, buktinya dikuduskan sama Yesus. Seperti bilang, oh berarti Kanjeng Nabi Muhammad tidak selamat karena masih didoakan gitu. Ya. Padahal jelas kan Yesus bilang, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Jadi apakah itu dimaknai bahwa Bapa itu, bahwa Allah itu belum kudus? Ya. Oke, berikutnya hubungan khusus itu ya itu berupa keintiman, keakraban, kedekatan, keterbukaan, cinta, kepercayaan yang penuh, yang terjalin dalam sebuah komunikasi dua arah, two-way communication antara Bapa dan Putra yang sangat baik di antara keduanya. Itu yang dimaksud dengan anak Allah. Ya. Jadi bukan terus dipandang itu sebagai korelasi biologis. Tidak. Bukan dipandang korelasi yang satu hakikat. Enggak begitu, ya. Jadi Yesus itu menempatkan dirinya sebagai seorang muslim Yahudi.
Ya. Ingat penjelasanku, semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Jadi Yesus itu menempatkan dirinya muslim Yahudi. Karena apa? Dia memang lahir dalam suasana muslim Yahudi. Makanya dia disunat. Usia 8 hari disunat itu syariah Yahudi. Ya kalau Kristen-Kristen lain nggak mau sunat ya itu urusan dia lah ya. Pertanyaannya, layakkah menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, sementara dia sendiri tidak sunat? Itu ceritanya panjang tentang bagaimana kebijakan yang diambil oleh Petrus dan Yakobus mewakili dari murid-murid lainnya. Ya. Jadi Yesus itu hidup dalam syariah Yahudi. Makanya usia 8 hari dia disunat. Nah, sekarang ada yang mengaku pengikut. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus, tapi orang sunat itu kira-kira gimana? Ya. Oke. Jadi Yesus itu muslim Yahudi yang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan dakwah seniornya. Siapa? Moses. Atau yang kita kenal Kanjeng Nabi Musa, dengan menyampaikan Nasrani sebagai kelanjutan Dinuloh di muka bumi. Dengan itulah kemudian kita kenal dia menjadi Muslim Nasrani. Gitu loh, bukan Muslim Kristen. Al-Quran tidak pernah menyebut istilah Kristen. Kristen itu nanti dalam langkah-langkah Paulus di Antioquia, di sana baru muncul nama Kristen. Ya, jadi Yesus itu Muslim Nasrani yang berawal dari Muslim Yahudi tadi. Oke, aku lanjutkan. Dengan demikian, ya kita tidak akan pernah membayangkan dia mengangkat dirinya sendiri ke tengah publik Israel, ya sebagai bangsanya sendiri, ya sebagai Yahweh Elohim, Yahweh Echad yang disembah Israel sebagai bangsanya sendiri. Tidak mungkin. Nggak mungkin dia mengangkat dirinya sebagai YHWH, sebagai Yahweh. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini supaya bisa menjadi perenungan bagi teman-teman Kristen ya. Terutama yang sering tanya apakah Allah Arab itu sama dengan Allah Israel gitu. Ya nggak apa-apa kamu tanya gitu. Tapi nanti kamu lanjutkan apakah Allahmu yang Tritunggal itu sama dengan Allahnya Israel. Supaya tuntas gitu loh ya. Karena Yesus tidak mungkin mengklaim dirinya sebagai Yahweh di hadapan bangsanya sendiri yang notabene Israel. Tidak mungkin. Ya. Oke, silahkan kita buka semua catatan dalam Injil sebagai perjanjian baru ya. Dengan jelas mengungkapkan bahwa Yesus from Nazareth, the man from Nazareth. Bagus ya kalau bikin film. The man from Nazareth, Yesus ya. Itu adalah monoteisme tulen. Monoteisme tulen. Bukan abal-abal. Monoteisme tulen. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Dan pun demikian, ia juga sebagai seorang guru, karena dia sendiri berpaham monoteisme, guru yang mengajarkan kabar baik monoteisme, bukan politeisme. Kalau Tritunggal itu sebetulnya kan politeisme yang malu-malu kucing. Makanya disebutkan tunggalnya. Nggak mau disebut triteisme, nggak mau mereka. Aku menyebutnya politeisme yang malu-malu kucing. Jadi ambigu, disebut tunggal tapi tri, disebut tri tapi tunggal gitu. Ya diakal-akalin seperti itu. Makanya bagi orang eksak gitu itu nggak perlu panjang lebar, sudah ditolak aja itu. Nggak ada kuantitatif 3113 itu nggak ada. Ya. Dan biasanya sih ya kalau dalam diskusi-diskusi kita itu lihat aku belum muat ya. Karena perlu di-convert itu. Aku punya yang masih ori shootingan dari video dari handycam, jadi belum bisa diunggah. Itu harus di-convert dulu, dan untuk meng-convert itu aku enggak punya alatnya ya. Itu perlu komputer dengan kemampuan tersendiri, terutama di prosesornya ya. Jadi aku belum. Tapi di video di YouTube lain itu sudah diunggah sepertinya. Tauhid Tritunggal Subandi T. Sukoco itu
Aku dengan dosen itu berdebat. Ya. Nggak mungkin. Orang eksak itu sulit menerima perhitungan sulit. Karena orang eksak itu hitungannya jelas. 1 ya 1, 3 ya 3 gitu loh. Ya, sulit. Mau dipaksa bagaimanapun nggak mungkin mau menerima. Ya. Itu sama dengan kebodohan itu ya. Jadi nggak mungkin ya. Kemudian Yesus dalam pengajarannya tidak pernah mengkompromikan keesaan Allah. Itu tidak pernah digadaikan sama Yesus, keesaan Allah. Ehad itu tidak pernah digadaikan, tidak pernah dikompromikan. Ya, dengan siapapun. Dia tetap menjadi satu-satunya sema sebagai ciri khas dari Abrahamic faith. Ingat, satu-satunya sema sebagai ciri khas dalam Abrahamic faith. Jadi Yesus jangan pernah membayangkan Yesus menggadaikan ehad, menggadaikan monoteisme itu. Nggak. Dia bahkan meneguhkan. Ya. Nggak pernah ya mengkompromikan Bapa dengan yang lainnya, apalagi dengan dirinya sendiri. Enggak. Ya. Jadi Yesus itu adalah ho kyrios, bukan ho theos. Ya. Yesus itu ho kyrios. Ya. Nih Yesus. Kalau Bapa itu baru dia ho theos. Gitu loh. Beda. Di sini kyrios, sini theos. Ini Yesus, ini Bapa. Makanya disebut anak. Korelasinya yang istimewa tadi itu. Gitu loh ya. Kalau ini aja nggak bisa dipahami, ya mau ngikuti kajianku sampai bolak-balik, sampai jungkir balik kepalamu, ya nggak akan paham. Ya. Karena ini sebagai landasan pacu untuk memahami kabar baik dari Yesus Allah yang tunggal itu. Ya. Oke. Jadi sungguh sama sekali tidak masuk akal jika ada yang sampai bisa membayangkan ya, misalkan dia punya bayangan, membayangkan bahwa semasa hidupnya Yesus dari Nazaret itu di muka umum ini ya, bangsa-bangsa Yahudi dia menyampaikan, oh ini kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Terus secara lisan, lugas dan tegas ya, dia memproklamirkan diri sebagai Yahweh Allah Israel yang telah menjelma sebagai manusia. Kini hadir di hadapan kalian semua ini, gue ini ya. Ya di antara bangsa Yahudi di kawasan Galilea itu ya. Terus ngomong, "Wahai Israel, akulah Allah, Yahweh yang Maha Esa, yang Ehad itu. Maka datang dan percayalah kepadaku." Kalau kamu membayangkan semasa hidupnya Yesus seperti itu, berarti kamu itu ngelindur. Tidak mungkin. Ya. Karena sampai bayangan itu misalkan terjadi, ya, maka kita dapat juga membayangkan reaksi apa yang diberikan bangsa Yahudi kepada Yesus. Ya. Yang dengan amat sangat kuat memegang dan menjaga sahada semah. Ya, dan melestarikannya dari generasi ke generasi sampai sekarang ini, sampai ke Rabitopia ini. Berapa generasi ini kalau kita tarik sampai ke Musa. Mereka selalu memegang sahada semah, memegang yang ehad. Tiba-tiba Yesus ngomong, "Aku ini adalah Allah Yahwehmu. Datanglah kepadaku, aku adalah Allah yang menjadi manusia." Bangga. Kira-kira apa nggak dilempari ya sama orang Yahudi? Nggak mungkin. Ya. Dan memang Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Ya, karena apa? Dia sendiri hidup dalam syariat Yahudi. Ya, makanya sama bunda, sama mamanya itu disunatkan. Itu Yahudi punya, yang dilanjutkan nanti ke Nasrani,
dilanjutkan nanti ke Islam sebagai pewaris Abrahamic faith. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, milata Abraham gitu. Ya. Oke, jadi kalau ada orang yang menghayalkan, ini sebetulnya perlu teman-teman Kristen tahu ini. Jangan berkhayal seperti itu karena tidak mungkin. Jangan dalam hayalanmu ketika Yesus itu masih hidup, terus di Galilea dikumpulkan sama orang-orang Yahudi, dia bilang bahwa aku ini adalah Allah Yahwehmu yang telah menjadi manusia. Tidak mungkin. Ya, itu khayalan yang kebablasan sebagaimana Tritunggal, kebablasan untuk diterima sebagai ajaran bagian dari kabar baik. Itu kebablasan. Karena apa? Tidak pernah. Kabar baik itu tidak pernah mengabarkan Allah Tritunggal. Jadi kebablasan dia. Dan sekarang terlanjur menjadi mainstream. Kekristenan kan terpecah menjadi 3. Berapa abad sampai sekarang? Dari 1 Masehi sampai 2022. Nggak selesai masalah Tuhannya itu sebetulnya yang gimana. Allah sesembahnya sebetulnya gimana. Pecah jadi 3. Ada yang Tritunggal, ada yang tunggal, ada yang Oneness. Oneness ini agak sulit menjelaskannya. Dia tunggal, tapi tunggalnya itu ke Yesus. Ya, sampai sekarang nggak ada titik temu. Ya, jadi jangan kamu bayangkan Yesus itu di Galilea terus memproklamirkan diri sebagai Allah. Jangan. Ya, itu bukan kabar baik gitu. Kabar buruk, ya. Jadi enggak ada. Jadi tidak pernah sekalipun Yesus mengabarkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Makanya seandainya ada diskusi dengan pendeta yang mendirikan kelompok gereja Allah Esa apa namanya, itu asik juga itu. Karena dia menolak Tritunggal, dia terjebak Oneness. Tunggal, tapi tunggalnya itu bukan ke Allah, justru ke Yesus, itu masalahnya. Dan aku sudah bilang, syahadat itu siapa dan berapa. Meskipun satunya siapa. Meskipun Allahnya berapa. Nah, itu saling mengikat. Ya. Oke, jadi sekarang kita tahu Yesus itu dipaksa menjadi Allah itu hanya ada dalam syahadat Kristen. Khususnya Kristen Tritunggal dan juga Oneness, tapi Oneness nanti harus diceritakan secara khusus, ya. Yang via gereja telah diolah menjadi credo. Credo itu apa ya? Credo itu apa ya? Dogma. Credo itu gini loh, landasan keimanan itu credo. Ya, itu jadi Tritunggal itu produknya bapak-bapak gereja yang ditelurkan lewat Tertulian. Seandainya sama bapak-bapak gereja ditolak, ya nggak ada namanya Tritunggal itu menjadi mainstream seperti sekarang. Ya, jadi sekali lagi Yesus dipaksa menjadi Allah itu hanya ada dalam syahadat Kristen, khususnya itu Tritunggal. Kalau yang Kristen tunggal enggak. Ya, Oneness ya, tapi itu perlu penjelasan lagi. Ya, oke. Aku kira itu dulu ya sebagai behind screen-nya sehingga nanti kita bisa menyimak apa yang dikabarkan Yesus ya di dalam tugasnya untuk melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi Musa untuk mendakwahkan Dinullah ini. Ya, yang mana nanti juga Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus akan mencapai finish dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Sementara kita berbicara Kanjeng Nabi Isa itu yang mereka sebut Yesus, bahwa kabar baik dari Yesus itu adalah Allah tunggal. Allah Tritunggal itu bukan kabar baik dari Yesus. Oke. Sampai di sini dulu sebagai introduction-nya. Semoga besok seri yang ke-19. Jadi sudah 19 hari kita berbicara mendiskusikan kristologi ya. Akan kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Aku berdoa untuk kalian semua semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, selalu dalam kasih sayang Gusti Allah, dan semoga ibadah puasanya bisa tuntas selesai sampai finish nanti.
Itu dari aku. Seperti biasanya, Anda suka like, Anda tidak suka dislike, monggo terserah, silakan. Keputusan ada di Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang ya, sebentar lagi untuk di sini berbuka ya. Selamat menyambut menjelang buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.